Halo teman-teman, saya Rizkia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Anggota dari kelompok 1, Askia Nafa Barlinti, Tika Septiana, dan saya Rizkia. Psikologi pendidikan. Apa itu psikologi? Psikologi berasal dari perkataan Yunani psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya atau disebut dengan ilmu jiwa. Sedangkan definisi psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mental manusia secara ilmiah. Objek psikologi ada dua. Yang pertama, objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, diselidiki. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret seperti kerohanian, nilai-nilai, ide-ide objeknya yaitu manusia. Yang kedua, objek formal adalah cara memandang, meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Ada 13 klasifikasi psikologi pendidikan. Pertama, proses tingkah laku. Berkaitan dengan proses tingkah laku, psikologi menjadi dasar mengenai bagaimana pengamatan proses tingkah laku yang kemudian akan berkembang untuk disesuaikan dengan proses pendidikan yang ada. Kedua, tahap perkembangan menjadi salah satu klasifikasi tersendiri di dalam pendidikan. Tahap perkembangan yang ada di dalamnya menjadi sebuah terobosan yang sangat membantu dalam menciptakan proses pendidikan yang sesuai dengan kaidah yang ada. Ini menjadikan psikologi pendidikan menjadi hal yang penting untuk diketahui. Ketiga, hakikat belajar. Di dalam pendidikan sebenarnya merupakan bagian dari psikologi. Belajar adalah suatu perilaku individu dalam rangka menemukan hal baru yang ingin ia capai. Perilaku ini lah yang kemudian bisa diamati, kemudian dijadikan landasan dalam mengembangkan suatu sistem pendidikan yang ada. Keempat, hukum dan teori belajar. Klasifikasi psikologi selanjutnya yaitu terkait dengan hukum dan teori belajar. Kedua hal ini juga sama-sama dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan kontribusi yang cukup positif di dalam psikologi pendidikan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi belajar. Macam faktor yang mempengaruhi belajar terutama terkait dengan perilaku individu di dalamnya merupakan bagian dari klasifikasi psikologi dalam pendidikan. Ada banyak faktor yang kemudian ditelaah dan diidentifikasi sehingga menjadi program pendidikan. Yang keenam, psikologi kepribadian adalah hal yang mendasar pula yang turut andil di dalam pendidikan. Ini adalah salah satu klasifikasi tersendiri di mana psikologi kepribadian bisa memberikan dasar-dasar yang meningkatkan kemampuan atau kemauan individu dalam terlibat aktif pada proses pembelajaran. 7. Psikologi kognitif merupakan bagian dari psikologi perkembangan. Ini juga sudah sangat familiar dalam dunia pendidikan, terutama mengenai penggolongan tahap pengembangan kognitif sesuai usia yang bisa kita pelajari di sana. Psikologi kognitif sangat berguna terutama untuk menyesuaikan kompetensi pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan. 8. Pembentukan kurikulum menjadi cakupan dalam psikologi pendidikan. Ini juga biasanya akan menghasilkan suatu kurikulum tertentu yang disesuaikan dengan proses psikologi peserta didik. Kemampuan dan sistem penilaian akan disesuaikan sehingga proses pembelajaran yang berlangsung pun bisa berjalan dengan baik. Kesembilan, pembawaan hampir mirip dengan klasifikasi psikologi kepribadian. Pembawaan bisa memberikan kategori-kategori tersendiri pada individu, terutama terkait cara dan strategi belajar yang akan digunakan ketika ia berada dalam situasi pendidikan. Pembawaan ini tentu saja memiliki nilai potensi yang ada di dalam diri seorang individu. Ke-10, dasar pengetahuan.
Bekal awal seorang individu dalam mempelajari sesuatu melalui dasar pengetahuan ini, individu dapat belajar mengenai apa saja yang menjadi hal cukup penting untuk persiapan sebelum ia terjun langsung dalam proses pendidikan. Klasifikasi ini bisa menempatkan individu pada posisi yang tepat dan sesuai. 11. Teori pendidikan sebenarnya menjadi bagian dari psikologi pendidikan itu sendiri. Ada banyak sekali teori mengenai pendidikan ini. Pada dasarnya, melalui teori pendidikan akan didapatkan klasifikasi psikologi yang mengkaji bagaimana individu bisa melangsungkan proses pembelajaran yang cukup baik dan tetap membuat optimal kemampuan yang ia bawa. Yang terakhir, psikologi sosial, yaitu mengenai klasifikasi dari psikologi sosial, individu akan mendapat informasi mengenai psikologi sosial yang dimilikinya, sehingga menjadikan seorang menjadi lebih sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Dan ada implikasi. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung berasal dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian implikasi lainnya berasal dari implikasi menurut para pakar adalah suatu analis atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Sekian dari saya, see you next time.